Halo Bro and Sis, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, berikut ini saya akan mereview aksesoris yang terpasang di Rumba alias Honda Africa Twin saya setelah saya pakai berpetualang di benua Amerika selama sekarang ya udah total 660 hari atau hampir 2 tahun gitu loh. Mungkin kalian masih ingat di video paling pertama saya waktu masih di Jakarta, saya memasang aksesoris-aksesoris yang ada di motor saya ini di One Tree Motorshop kalau nggak salah akhir tahun 2019. Nah, saat ini kilometernya udah, ini saya hitung kilometer yang saya tempuh pas waktu baru mau ngambil di Valparaiso, Chili sampai sekarang di Comitán, Meksiko. Sudah 28.551 km yang saya tempuh dari, ya itu tadi, dari Valparaiso, Chili sampai saat ini di Comitán, Meksiko. Oke, kita lihat dan kita bahas satu-satu kondisi terkini aksesoris yang ada di Honda Africa Twin saya. Oke, kita bahas dari depan aja ya guys. Nah, dari depan ini si Rumba saya pasang protektor full dari SW Motec. Jadi di sini ada upper crush bar dan kondisinya seperti baru sih, karena memang nggak pernah lecet di bagian sini, dan fungsinya ini memberikan perlindungan lebih kepada fairing bagian atas khususnya. Dan di belakang fairing ini soalnya ada radiator kiri dan kanan, jadi memang lebih double protection lagi nih kalau pakai upper crush bar. Lanjut di sini ada crush bar SW Motec. Ukuran diameter pipanya lebih gede dari yang upper crush bar, dan sini kondisinya kokoh banget nih. Catnya nggak pudar juga setelah 660 hari ya berpetualang ke berbagai kondisi jalan, kondisi cuaca juga tiap-tiap negara ya, kalau kita lagi touring adventure gitu. Nah, di crush bar SW Motec ini saya tempatkan 2 buah tas untuk bisa dikaitkan di crush bar ini dari dry bag 8 liter SW Motec kiri dan kanan. Nah, kebetulan yang kiri ini saya isi ban dalam cadangan karena ini masih pakai ban dalam ya, depan belakang. Dan yang sebelah kanan saya masukin toolkit untuk motor sama lah roda cadangan. Jadi multifungsi banget, dan tas ini sebetulnya bagus penempatannya di sini. Selain agak ke bawah, memberikan low center gravity untuk handling yang lebih mantap, dan juga membagi bobot. Jadi nggak semua barang bawaan taruh di belakang semua, jadi ada juga yang di depan sehingga kontrol motor jadi lebih stabil. Oke, saya pindah posisi nih guys. Nah, untuk skid plate saya udah mengganti skid plate dari bawaan Africa Twin yang kecil. Sekarang menggunakan skid plate dari SW Motec yang lebih tebal, lebih kokoh, dan lebih luas ya cakupannya. Jadi melindungi kolom motor, melindungi juga bagian sisi kiri dan sisi kanan dari mesin. Dari skid plate ini udah banyak membantu saya waktu melewati berbagai kondisi jalan, mulai dari pentalan batu, jadi badan mesin terlindungi. Udah gitu, seringkali kalau saya melewati off-road kadang nggak sengaja kehantam batu yang menonjol dari tanah gitu, atau enggak akar pohon gitu ya. Dan ini kokoh banget. Nah, nggak cuma di skid plate ini, ada juga saya memasang skid plate extension ya di sini. Dia langsung nempelin di center standnya ini untuk melindungi bagian bawah dari suspensi belakang ini. Nah, di motor saya ini juga saya mau masang center stand dari SW Motec. Memang bawaannya nggak ada center stand, dan ini sangat membantu banget ya untuk kita yang pengen maintenance rantai. Jadi lebih membantu untuk menaruh oli di rantai, sama kalau lagi mau ganti ban belakang atau tiba-tiba kita pengen parkir yang lebih proper, entah di ferry atau di tempat parkir yang sempit. Wah, ini cukup keren kalau ada center stand di motor adventure yang kayak gini. Nah, untuk tank bag saya menggunakan tank bag Evo City dari SW Motec juga. Ini kapasitasnya kurang lebih 12 liter, tapi ini bisa di extend. Jadi kalau saya bawa barang yang banyak saya bisa extend. Nah, dengan extend ini kapasitasnya bertambah menjadi
kira-kira 15 liter sekarang. Nah, di dalam sini saya mengisi dompet, mengisi kamera dengan 2 lensa juga. Dan saya suka banget dari bentuknya ini karena mengikuti bentuk tangki Honda Africa Twin saya. Dan yang paling spesial kalau waktu mau ngisi bensin atau pas lagi turun dari motor untuk makan siang, simple banget, nggak pakai magnet atau nggak pakai tali strap, saya langsung narik. Nah, ini dia quick release sistemnya. Tinggal ditarik di bagian depan ini ada semacam kabel tarik dan dia langsung terpisah dari tangki motor. Ini ada pakai semacam tapal kuda di sini dari SW Motec juga. Jadi untuk kita pasang lagi, oke, cuma 2 detik, pasang lagi. Dan ini kita udah 660 hari ini. Memang dia waktu kita ikutin off-road nggak pernah copot dari motor ya, memang kokoh banget nih. Dan saya suka banget nih dari tank bag ini karena praktis banget buat ngambil barang. Untuk cara cepat ngambil barang di depan ya, tinggal buka, nggak perlu turun dari motor. Wah, keren pokoknya nih. Kalau hand grip saya udah ganti menggunakan Ariete Road Grip, jadi lebih nyaman untuk touring jarak jauh di sini. Nah, kalau di bagian sini spatbor depan saya pasang RNG fender extender di sini, jadi lebih melindungi kalau ada cipratan lumpur biar nggak menumpuk di area kolong motor atau dia menumpuk di knalpot ini biasanya. Jadi ya ini menjaga bagian mesin bawah ini tetap bersih aja sih ini. Jadi ya fungsional banget. Dan lupa juga waktu itu saya pasang headlight protection dari RNG, cuma ternyata saya nggak perhatikan waktu saya cuci steam di Peru waktu itu. Waduh, staffnya itu kurang memperhatikan banget sehingga copot. Pas udah jauh baru saya sadar bahwa ini udah hilang, ini udah copot. Wah, jadinya sekarang udah nggak kepasang lagi. Oh ya, di sini ada radiator kiri dan kanan, dan saya sudah mengganti air radiator menggunakan engine ice, jadi bikin suhu motor tetap stabil dan performa motor pastinya tetap terjaga. Dan juga di sini di balik fairing ini juga ada filter udara dari standar filter, kalau nggak salah berbahan kertas. Saya udah mengupgrade menggunakan sprint filter yang sekali pakai seumur hidup, jadi praktis banget waktu touring jarak jauh, nggak perlu bawa filter cadangan ya banyak-banyak, karena bisa kita cuci dengan hanya menggunakan kompresor atau bisa juga cuci menggunakan air gitu. Nah, interval saya membersihkan filter udara sekitar 5.000 km, tapi kalau kebanyakan jalan off-road di 2.500-an kilometer saya pasti bersihin filter udara. Oke, lanjut ke bagian belakang motor. Ini rantai sudah diganti merek Eka Chain. Waktu itu kita ganti dari One Tree Motoshop dan sampai sekarang belum pernah diganti, dan kondisinya lihat masih bagus bener, masih layak pakai. Nah, kalau cara merawat rantai sih umumnya seperti biasa sih saya merawat rantai. Kalau dipakai touring setiap interval 500 km saya lumasi, dan setiap 2000-an kilometer selalu saya bersihkan rantai. Nah, jadinya lewat rutin kita menjaga dan merawat rantai, rantai pun jadi awet ternyata. Oke, sekarang kita bahas box motor nih, karena ini menjadi rumah kedua saya nih, karena tanpa box motor ini saya nggak bisa bawa barang nih sama logistik saya. Nah, di sini saya menggunakan SW Motec side case dan top case. Nah, di side case ini yang sebelah kiri ini 45 liter ya, tipenya Trax EDV side case 45 liter, dan yang sebelah kanan itu 37 liter, dan top case-nya 38 liter. Dan saya puas banget nih pakai SW Motec Trax EDV Pioneer Set ini, karena setelah 2 tahun melalang buana di benua Amerika, kondisinya masih bagus banget, dan seal-sealnya ini masih
rapi banget, air nggak pernah masuk ke dalam box, debu nggak pernah masuk, melewati berbagai kondisi cuaca, kondisi jalanan. Nah, di sebelah kiri ini saya meletakkan ada baju ganti, ada laptop, peralatan charging juga ada di sini. Terus di sini ada peralatan camping, sama ada peralatan syuting juga kayak drone. Baru yang di sebelah kanan ini yang 37 liter saya menaruh ada spare part motor dan juga peralatan camping juga ada di situ, dan baju ganti juga. Jadi saya memang mengatur semua barang bawaan saya sedemikian rupa biar kiri dan kanan ini tetap sama berat gitu, biar seimbang. Kenapa orang tanya, Om, kok sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan? Ya, karena kebanyakan motor adventure peletakan knalpot di atas kayak gini, sehingga memakan ruang ya untuk meletakkan satu box di sebelah kanan. Jadinya yang sebelah kanan lebih kecil, jadinya kelihatan box kiri dan kanan ini asimetris biar dapat sama lebar ya, kiri dan kanannya. Dan cuma satu kunci untuk membuka semua kunci-kunci yang ada di box ini. Jadi praktis di kunci motor, nggak gantungan banyak kunci banget. Lupa nih, ada tambahan aksesoris dari SW Motec, ada tube box. Jadi di sini saya menaruh kain lap untuk motor dan juga ada kampas rem cadangan saya taruh di sini. Ya, multifungsi banget. Dan side case ini simple dan praktis banget. Kalau misalnya saya nggak jadi camping, saya mau nginep di hotel, saya mau bawa barang-barang ini ke dalam kamar. Simple banget. Bukanya 2 detik doang, udah kebuka. Dan kalau lagi camping, boxnya ini juga bisa dimanfaatkan jadi tempat duduk nih guys. Kuat banget nahan bobot saya nih. Nah, untuk di bagian knalpot saya udah ganti knalpot dari yang standar Africa Twin yang lumayan gede banget. Sekarang udah pakai Arrow exhaust yang tipe racetrack. Warnanya hitam, serasi banget dengan warna hitam di bagian belakang motor ini, jadi lebih sangar. Udah gitu ada carbon end cap di sini, kelihatan lebih mewah. Apalagi suaranya nih, mari kita dengarkan suaranya langsung nih. Dan semua aksesoris yang terpasang di Honda Africa Twin saya dapatkan dari One Tree Motorshop sebagai one stop shopping aksesoris motor di Indonesia, dan juga sebagai distributor resmi SW Motec di Indonesia. Ada juga Arrow, ada juga Engine Ice, ada juga Ariete, ada RNG, sampai Eka Chain. Setapan seperti ini sudah pas banget untuk mendukung segala aktivitas adventure saya di benua Amerika ini. Dan kalian jangan capek-capek ya ikuti perjalanan saya sampai ke garis finish nanti di Alaska. Tunggu video seru berikutnya. Ride safe dan salam adventure. Ciao dari Meksiko.